pengen ikut Togo. Biasa kayak perangko nempel permen karet juga mah. Nah, ayo angkat elanya, ayahnya angkat elanya ya, angkat elah ya. Angkat elah ya, angkat elah ya. Dadah. Kisbay Mas, kisbay. Kisbay mana? Panas. Ya, pagi hari ini saya ada rapat memimpin panitia kerja perubahan undang-undang pelindungan konservasi dan sumber daya hayati dan ekosistem. Nah, kita ingin mampir dulu ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerawang untuk memastikan perizinan penambangan yang ada di kaki Sangga Buana, serta penataan lahan apakah sudah memiliki dokumen yang memadai atau belum. Dan kebetulan lewat di jalan gerbang tol Karawang Timur ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah nih. Jalannya masih bergelombang, dampaknya macetnya jadi panjang. Semoga pihak Jasa Marga segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki jalan ini. Karena ini kan jalur tol yang sangat padat ya. Artinya pendapatan Jasa Marga dari pengelolaan tol jalur Karawang Timur itu besar. Dan semoga dari pendapatan itu segera didistribusikan untuk segera melapisi lapisan hot mix yang sudah bergelombang ini. Apalagi ntar lagi musim hujan deh, pasti tambah parah ya. Yuk kita tingkatkan mutu pelayanan dan seiring dengan pengelolaan jalan tol yang harus semakin baik. Apalagi kalau di kanan kirinya juga ditata enggak, semrawut banget gitu loh kanan kirinya. Kalau ditata, dibersihkan, dikoordinasikan dengan baik, kita akan menikmati jalan-jalan yang indah. Karena apa? Jangan sampai pergi ke kantor, pergi ke pabrik, pergi ke pasar, di jalannya udah stres karena macet, ditambah lagi stres pemandangannya tidak ada lagi yang indah. Nah, suasana kerjanya menjadi tidak produktif tuh nantinya. Coba lihat, ini panjang banget nih. Nah ini karena jalannya yang bergelombang parah banget ya. Oh, panjang nih ya, segera perbaiki ya. Terima kasih. Saya pagi hari ini mimpin rapat panja RUU perubahan RUU pelindungan sumber daya hayati dan ekosistem. Dan hari ini kita menemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang. Kita ingin ngecek persoalan
ada galian, ada penataan tanah di kaki Cangga Buana, sehingga kita mendapat penjelasan yang komprehensif dan data-data yang akurat. Woi, Aik penyapu di lingkungan hidup. Mohon. Oh. Bang, waduh rajin. Telat sesapuna. Sesapu setengah genap. Telat sesapu ya. Nyiraman heula, Pak. Hah? Nyiraman heula. Jam genap selalu sudah bersih. Jam 5 bangun. Jam 5 langsung ganti. Kunaon tadi sendal? Biasa. Kunaon tadi sendal? Biasa. Tapi mesehat. Orang mana? Alang Sari, Pak. Orang Sari. 1 THL. Mohon, Pak. Naon THL coba panjangan di naon. Tenaga harian lepas. Jadi ngesapoy dilepaskan. Sabaraha THL? Kabarna sabaraha? Berat. Gajina sabaraha THL? 15, Pak. 2,5 juta. Kayak usul jadi 2 jutanya. Turun, Pak. Waduh. Jadi kemanakeun daunna? Canda cator, Pak. Kacator terus? Kaja lupang. Kaja lupang. Entong daun mah. Menang tengah bejaan. Ya. Namun daun dia tetap dibawa ke TPA. Ngagali lobang, ya, masukkan ke lobang. Nah kan, engke dicampur jeung pupuk kandang, ya. Engke pelakan cau raja. Oh, cau bagja. Aralus gara cauna. Gitu, lebar. Ieu teh oh mahal. Ada mah pupuk kandang, ke ku abdi di basian alat ieu na, alatna. Ya. Nah. Bagi tapi Mana deui? Belum na ya. Ada ya. tengah dia, Pak. Gimana seragam sih? Ya ini masuk Supir. Oh, enggak tahu. Ya, Kang. Ya, rajin. Supir tapi rajin nyapu. Hebat. Naon? Waduh. Bang Kadin rumahnya di mana? Di Perumnas Asiata. Oh, paling gitu. Oh. Sebarang masuk rumah. Wah, Udah apa ada? oh iya. Proyek kaki aja. Kantor tempat kantor. Masih Udah normal. Udah normal. Atau lu enggak? Kena ribuan. Oh, enggak tuh udah beribu. Ya lab, paling di lab bidang-bidang lab lingkungan, lab mohon air, udara, sareng tanah. Kan biasanya sok nganggo PJT-nya, lab-nya sebagian. Mohon pami air biasanya kita PJT sharing itu kanggo second opinion. Rawang mah kan industri nabi. Wah, luar biasa. Ayo, Bang. Saya tuh gini, kita lagi nyusun perubahan undang-undang tentang konservasi dan pelindungan sumber daya hayati dan ekosistem. Nah, jadi kita harus banyak mendapat masukan dari ini apa nih dulu. Kata bahasa Indonesia paling kehati ya. Ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Persoalan lingkungan hidup itu persoalan yang sangat penting. Hidup itu tidak akan bisa hidup kalau tanpa lingkungan. Tapi seringkali pikiran kita menganggap lingkungan hidup menjadi tidak penting. Termasuk penghargaan terhadap kelembagaannya. Dianggap, wah kalau pendapatan nomor satu. Infrastruktur nomor satu. Lingkungan hidup plek. Padahal mah seluruh pembangunan itu harus punya napas lingkungan. Eta mau pada tuh maros. Kalau yang pertama yang Puncak Sempur. Nah, Puncak Sempur itu kan kemarin yang mengerjakannya itu kan bilang belum ada kajian lingkungannya. Tapi jalan terus. Nah, perhitungan menurut kaidah ya, kita ngomong objektif kaidah lingkungan hidup gimana Pak Topal?
Kaitan yang disempur, pertama mungkin Kang Deddy, kita sempat turun dari tim wasdalnya, itu tim beserta Komisi 3 ke sana. Karena memang di beberapa media online khususnya gitu juga para penggiat lingkungan itu Sudah lama ya. Berarti kan timnya sebelum saya ke situ sudah ya. Udah agak udah agak rame lah misalnya gitu kan, ada pembangunan. Nah kemudian kita tadi ngecek ke sana, kebetulan diterima langsung dengan Haji Rikinya yang mengelolanya. Setelah kita lihat ke sana itu, menurut pendapat kami tanda kutip masih belum ada ke ranah kaitan dokumen lingkungan. Pertama waktu itu ditinjau itu lokasinya itu masih di bawah 1 hektar Dulu. ya, pas begitu ke sana tuh 1 hektar. Sekarang mah luas ya. Mohon, karena informasi sekarang sudah sampai 2 hektar lebih gitu kan, 1 hektar, di bawah 1 hektar. Nah kemudian yang kedua, tanda kutip bahwa itu istilahnya kegiatannya tidak ada bangunan, katanya ditanami pohon kopi gitu kan, ya, duren. Nah kemudian yang ketiga bahwa tidak ada material atau tanah yang keluar gitu Pak. Jadi kami kemarin waktu terakhir ngecek ke sana tuh tanda kutip belum bisa Pak kita kenakan bahwa kegiatan tersebut istilahnya harus memiliki dokumen lingkungan. Jadi tidak mesti ada dokumen lingkungan. Iya, karena pertimbangan tadi itu kegiatannya di bawah 1 hektar, kemudian juga tidak ada. Sekarang sudah 2 hektar. Tidak villa apa segala macam ya, istilahnya masih perkebunan lah gitu, masih perkebunan. Kemudian yang ketiga tidak ada material yang Dibawa keluar. Ya. Jadi hanya kegiatan penataan yang bersifat internal. Ya, gitu. Walaupun sekarang mah sudah 2 hektar. Ya, informasi. Kalau sudah 2 hektar wajib izin. Kita coba cek lagi ke sana gitu. Wajib izin. Nah, kalau perhitungannya, kalau saya mah kan ada kekhawatiran ya. Iya. Itu kan kekhawatirannya adalah keburu hujan. Iya. Kalau keburu hujan kan konturnya sudah dikupas, Iya. penahan tanahnya belum optimal gitu kan. Takut hujannya besar, nggak berolok. Siap, nanti kita coba langsung menindaklanjuti apa yang sekarang disampaikan Pak Deddy. Kita akan cek and recheck lagi Pak ke lapangan. Ya, dan untuk Puncak Sempur saya nggak mau bawa-bawa ke wilayah lain ya. Saya nggak mau dikaitkan dengan A dengan B, saya nggak mau. Fokus saya satu saja, bahwa itu Sangga Buana. Sangga Buana punya kaki, namanya Puncak Sempur. Puncak Sempurnya tidak boleh longsor, harus dijagain oleh semua. Nah, yang keduanya, Sangga Buana itu di dokumen penelitian yang saya miliki itu ternyata memiliki banyak keanekaragaman, termasuk macan tutul, masih macan kumbangnya masih relatif cukup. Dan saya sudah ke situ bareng dengan peneliti dan bareng dari Balai Konservasi Gunung Halimun, Gunung Salak, udah nginep di sana. Tanda-tandanya sudah ada, dokumen fotonya sudah lengkap. Jadi saya itu justru bagaimana pandangan Pak Kadis, ada rencana saya ingin itu menjadi taman nasional. Ya. Kami dari daerah atau kewilayahan khususnya di Kabupaten Kerawang sangat mendukung Pak. Bahwa memang ada beberapa penggiat lingkungan juga mengusulkan bahwa status hutan tersebut pengen ditingkatkan gitu kan, hutan cagar budaya atau misalnya tadi hutan nasional, sehingga mungkin dengan payung hukum atau regulasi itu kami dari pemerintah daerah bisa lebih menekankan gitu kan ketika ada kegiatan-kegiatan yang notabene di luar daripada kepentingan kawasan. Iya, jadi kan gini, ini Pak, di sini banyak yang senang sejarah ya. Jadi kan baheula mah saya juga bingung, Pakuan Pajajaran puncaknya di Bogor gitu kan. Terus benteng terakhir Pajajaran Satos Burak itu benteng terakhirnya di Kerawang, Purwakarta. Ngaran benteng Kuta mana? Kuta Langgeng, Kuta Tandingan gitu kan. Nah, naon atuh ieu teh? Apa itu? Ternyata kan itu rangkaian perjalanan yang disebut dengan Kuta itu adalah gunung. Kuta itu adalah gunung. Ternyata gunung teh Sangga Buana. Sangga Buana teh kan wilayah teh Kerawang, Bogor, Purwakarta, Cianjur. Sangga Buana wilayahna Bogor. Nah, upami Atlasindo itu tuh ada izinnya. Untuk Atlasindo Pak, abdi kerasan seperti urat oret supados jelas gitu kan.
di mana sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah ada 4 kewenangan yang ditarik kan. Pertama mungkin SMA SMK, kemudian pesisir, kehutanan, dan pertambangan. Jadi intinya bahwa pertambangan ini menjadi ranah provinsi semenjak tahun sekarang mah ranah kementerian. Ya, ditarik lagi. Kementerian lagi sekarang makan. Iya, semua gantian kementerian pertambangan. Jadi kita sejarahnya bahwa PT Aksindo Utama itu berdiri kurang lebih tahun 2004 dan 2006 mereka baru memiliki dokumen lingkungan, gitu kan. Nambangnya mulai tahun berapa? 2006. Nambang. Udah nambang 2006. Izinnya 2006 Izinnya masih kabupaten. Bupati dahulu. Bupatinya zaman satu teh. Kalau nggak salah itu Pak 2006 teh Dadang Exmu. masih Pak Dadang ya? Masih Pak Dadang. Nah, 2006 izinnya berapa tahun 2006? Biasanya itu per 5 tahun Pak, 5 tahun diperpanjang. 5 tahun diperpanjang, 5 tahun. Nah, status sekarang bagaimana? Nah, jadi mulai tahun 2023 kita punya Perda nomor 2 2003. Nah, di mana intinya dimulai tahun 2013 ke atas penambangan itu tanda kutip dilarang lah, gitu kan, dilarang. Di Perda 2013. Perda 2013 tahun 2003 tentang RT RW gitu kan. Di RT RW-nya sudah bukan wilayah penambangan. Jadi di situ gini Pak bahasanya bahwa di daerah pangkalan itu ada potensi penambangan. Kalimatnya gitu, potensi penambangan. Nah, mana yang boleh ditambang dan tidak itu intinya Bapeda, pemerintah daerah melalui Bapeda itu harus melaksanakan kajian, kan? Mana yang rawan, mana yang boleh, mana yang enggak. Misalnya contohnya kars, gitu kan, batu kapur itu ada kars lindung, ada kars budidaya dan lain sebagainya. Nah, yang boleh itu misalnya kars budidaya, kars itu nggak boleh. Nah, itu mulai tahun 2013. Nah, sehingga pada waktu perpanjangan yang terakhir yang kesini lah saya yang baru itu 2017 itu terakhir PT Aksindo itu diperpanjang yaitu oleh provinsi, itu kewenangannya udah provinsi. Tambangnya. Si penambangannya si eksploitasinya izin IUPina lah. Ya pokoknya izin penambangannya 2017 oleh provinsi sesuai dengan kewenangan. Berapa areal tambangnya? Seingat kita itu kurang lebih 20 hektar Pak, 20 hektar. Area tambangnya itu terdiri dari 14 hektar itu wilayah kehutanan. Status tanahnya yang 14 hektar? Kehutanan Pak, bisa pinjam pakai. Tanah kehutanan ya. Atau perhutani? Tanah kehutanan enggak, saya ulang lagi dulu. Ya, kehutanan itu artinya di bawah Kementerian Kehutanan. Ya. Kalau perhutani kan di bawah perhutani BUMN. Nah, kalau seperti itu kita sudah pernah raker Pak. Ya. Raker mungkin tinggal SK menterinya beredar. Itu mungkin saya lupa tanggalnya, itu seminggu yang lalu. Dalam raker itu sudah diputuskan bahwa Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan mengeluarkan surat keputusan yang menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah areal perhutani dan tanah kehutanan di wilayah Jawa dan luar Jawa. Ya tuh. Tapi mungkin SK-nya belum keluar, nanti masih tagih. Tapi di keputusan raker sudah ada. Gitu. Jadi nanti bisa jadi dasar hukum bagi pemerintah daerah. Oh, jadi yang tanah PT nama nu aslina Setahu kita itu 6 hektar. 6 hektar. Itu yang lainnya ruslah. Ya, dipergunakan tadi itu mungkin ya. Tanah kehutanan pinjam pakai atau ruslah? Waduh, kita belum tahu sampai sejauh itu Pak. Ya, nanti kita cek. Karena kita tadi yang ngurusnya kan kewenangan kita hanya di dokumen lingkungannya aja. Nah sekarang kan sudah nggak ada apa sekarang posisinya secara administrasi negara itu dibekukan Pak. Tahun berapa dibekukan? Agustus 2018. Oh, Agustus 2018 PT Aksindo itu dibekukan si izinnya. Kegiatan usahanya. Kegiatan penambangannya. Sebab tadi secara tata lingkungannya gitu kan ada ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan yang tahun 2006 itu dengan kegiatan yang real di 2017. Di dua dokumen lingkungan yang 2006 kegiatannya apa?
Dia dulu itu setelah kita periksa itu hanya penambangan. Jadi penambangan itu tadi mungkinnya gali atau diledakan dan lain sebagainya, masih batu-batu besar gitu. Oh, jadi hanya meledakkan. Ya, penambangan. Hanya penambangan gitu kan. Nah, setelah kita cek dan sesuai dengan perkembangan waktu, ternyata di 2017 itu 2018 itu ditemukan bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan produksi. Oh, dibikin Jadi split, makadam. gitu kan, yang lain-lain gitu. Jadi yang kemarin masih diangkut tuh splitnya. Ya. Iya, tapi sudah tidak produksi lagi Pak. Katanya ini Ya. mah kami mah ngabisin stok. Ya, gitu. Mereka berargumentasi gitu kan. Tapi secara hukum. Tapi 2018 stoknya ya keneh wae atau 2002 hiji. Ya, Pak. Gitu. Berarti masih jalan. Kan 2018 tuh sudah dicabut, Iya. dibekukan. Artinya tidak produksi lagi split, Iya. makadam. Kemarin splitnya masih ngangkut, alasannya ngabisin stok. Kok bisa ya 3 tahun stok nggak habis-habis? Gitu. Oh iya itu. Jadi akhirnya mereka sekarang tidak boleh dong bikin split. Iya, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh dong bikin makadam. Gitu. Tidak boleh. Yang boleh itu hanya Penambangan. menambah batunya guluntungan. Batunya guluntungan. Nah sekarang itu di sana yang jalan manual, Iya, informasi. dipecahnya oleh masyarakat kurang lebih 30 orang. Nah saya itu gini Pak Kadis, kemarin ketemu Pak Kadesnya. Kalau saya sih sedua ya, lingkungan harus terjaga, ya kan? Ya karena itu sangga buana. Yang kedua warganya juga tidak boleh terlambat. Saya ngajuin saran, nanti mudah-mudahan dengan Pak Kadis bisa bareng. Mangga. Jadi kita kumpulin warga yang 30, gitu kan? Udahlah saya bantu kompensasi agar mereka bisa hidup. Artinya minimal untuk 1 bulan gajian saya kasih. Selama 1 bulan gajian kan dia bisa nyari pekerjaan lain. Di lembur mah ada segala aya, asal daek macu ge duit mah aya wae. Karena kan sekarang dapatnya juga cuma gocap. Iya, informasi itu. Gitu. Nah, Pak Kadis mau nggak kalau itu kita bareng lah? Mangga siap. Sama di ini supaya mereka tidak lagi menjadi alasan bagi perusahaan bahwa ini untuk kepentingan warga. Kepentingan warga, iya. Intinya mah eta. Itu teh indah. Iya. Sangga Buana Kalituna ka Jatiluhur, jalannya udah beton. Ya, bagus. Oh, keren. Hutan bambu. Pokoknya keren aja. Wah, wisatanya berkembang dari situ juga. Kunjungannya sudah tinggi. Oh iya, hari-hari libur, kalau hari besar terus lebaran itu Macet. Wah, urang Karabang di kalerna panas pan kudu aya nu ieuhna. Ieuhna ka kidul, ka puncak Sempur. Jadi itu penjelasannya ya. Nah, kalau puncak Sempur dulunya tanah apa asalnya? Tanah kehutanan, Pak, setahu kita. Puncak Sempur. Iya, puncak Sempur. Yang sekarang dijadikan areal puncak Sempur itu tanah kehutanan juga. Hak garap masyarakat atau apa dulu? Kita belum Tahu. Pak, ya. Soalnya kan kalau tanah-tanah di kaki gunung biasanya tanah kehutanan, kemudian warga punya hak garap. Iya, betul. Kemudian ketika punya hak garap, lahirlah program perhutanan sosial. Iya. Program perhutanan sosial itu diperuntukkan untuk warga di sekitar hutan bisa mengelola tanah di area hutan untuk kepentingan ekonomi dengan tidak merusak konservasi. Tujuannya untuk warga gitu loh. Ya, nanti kita lihat itu tanahnya asal usulnya dari mana. Untuk apa? Untuk segala sesuatu itu harus berjalan dengan baik, tidak menimbulkan satwa sangka. Pokoknya keren lah, kalaupun di sana nanti banyak pohon duren, pohon nangka, setuju kok saya, nggak ada masalah. Yang penting prosesnya harus berjalan dengan baik. Nah, Pak Kadis nanti yang ikut menangani, ya? Enggak, Terus jangan dibawa kemana-mana ya, saya minta ke teman-teman netizen, gitu ya kan, teman-teman sahabatku, jangan dibawa kemana-mana. Karena saya lagi fokus konsistensi pada lingkungan, nggak mau ngomongin politik apapun. Ini politik lingkungan.